Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya akan bikin resep bika Ambon legit dan bersarang. Ini kalau dibelah ya teman-teman, seratnya itu kelihatan banget. Saya yakin siapa aja nggak akan nolak. Ini bika Ambon, enak banget dan juga legit. Teman-teman bisa lihat cara pembuatannya di video ini, dan saya minta tolong jangan di skip-skip ya teman-teman, biar teman-teman nggak gagal di saat proses pembuatannya, jadi hasilnya nggak jong. Nah, langsung saja kita ke cara pembuatannya ya. Ini saya pakai santan instan yang ukuran 200 ml ya teman-teman. Ini akan saya tambahkan air 130 ml, air putih biasa ya. Kemudian di sini ada serai 2 biji yang sudah saya geprek. Lalu ini kunyit bubuk, saya pakai yang instan aja. Kalau teman-teman mau pakai yang fresh nggak apa-apa. Ini sekitar 1 sendok makan, atau teman-teman sesuaikan saja ya sampai warna yang teman-teman inginkan. Nah, ini saya sobek-sobek daun jeruk sekitar 7 atau 8 buah ya. Terserah teman-teman sih berapa lembar. Kalau mau lebih wangi teman-teman bisa kasih lebih dari yang saya buat ya. Lalu ini ada butter ya teman-teman, 1 sendok makan saja. Kalau teman-teman punyanya margarin, pakai margarin aja ya teman-teman. Ini kebetulan margarin saya lagi habis. Lalu ini kita masak hingga mendidih. Kalau teman-teman ini kayak saya ya, ini saya tambahin lagi kunyit bubuknya karena ini warnanya masih pucat. Jadi teman-teman bisa tambahin sampai teman-teman dapat warna yang diinginkan. Nah, seperti ini. Ini udah mendidih, saya kasih garam setengah sendok teh, lalu saya aduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini nanti tidak langsung saya saring, itu untuk ampas-ampas dari bahan-bahannya. Saya diamkan dulu sampai dingin. Setelah dingin baru saya saring ya teman-teman. Nah, untuk bahan biangnya ini ada gula pasir, tepung terigu masing-masing 1 sendok makan, lalu ragi instannya 2 sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air 100 ml, lalu kita aduk-aduk hingga larut ya teman-teman, ragi, tepung terigu dan gulanya. Lalu itu akan kita diamkan sampai mengembang. Jangan lupa ditutup ya teman-teman untuk raginya. Nah, ini untuk bahan utamanya. Di sini sudah ada telur dan gula yang sudah saya blender terlebih dahulu. Ini kita akan mixer ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai whisk aja atau dikocok-kocok gitu pakai garpu atau sendok. Yang penting gulanya harus larut ya teman-teman. Nah, ini saya pakai kecepatan rendah mixernya. Yang penting gulanya larut saja ya. Ini kita akan kocok hingga agak putih saja telurnya. Tidak perlu sampai mengembang seperti bikin bolu ya teman-teman. Nah, ini udah ya teman-teman, teksturnya itu seperti ini, konsistensinya seperti ini. Dia tidak sampai kental yang berjejak, cukup sampai berubah warna saja. Ini saya akan ayak tepung tapioka dan terigunya ya, saya langsung gabung saja. Ini perlu diayak ya teman-teman, supaya tepungnya juga bisa tercampur dengan baik dengan si adonan telur. Lalu ini kita aduk-aduk dulu supaya terigunya tidak terbang. Ini kita mixer sebentar saja. Nah, ini saya akan masukkan sisa tepung tapiokanya, campuran tepung tapioka dan terigunya. Saya bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman, jangan langsung sekaligus karena biasanya dia tidak langsung bisa tercampur rata kalau sekaligus. Ini kita aduk dulu supaya tidak berterbangan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kalau tidak diaduk itu dia tepungnya akan terbang-terbang ya. Ini saya mixer sebentar saja pakai kecepatan rendah ya teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu pakai kecepatan tinggi supaya mengembang, tidak perlu ya. Nah, ini udah, ini saya sisir dulu pinggirannya pakai spatula karena masih ada yang tidak
larut ya, tepungnya itu masih ada yang belum tercampur dengan cairan. Ini kita mixer sampai kelihatan kalis ya teman-teman, jadi si adonannya itu kayak halus gitu, halus, nggak ada yang bergerindil lagi tepungnya atau bahan lainnya. Nah, konsistensinya seperti itu ya teman-teman. Lalu ini saya masukkan santan tadi, ini sudah dingin ya teman-teman, harus benar-benar dingin. Nah, ini tadi manfaatnya kenapa saya saring setelah dingin, supaya lebih wangi ya teman-teman. Ini dia bahan biangnya, campuran ragi dan gula dan tepung dan air ya. Ini kita masukkan juga, lalu kita aduk. Ini kita aduk sampai rata ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat cara saya mengaduk ya teman-teman, itu enggak terlalu yang gimana-gimana, pelan-pelan saja. Lalu ini saya keplok-keplok pakai whisker ya teman-teman, supaya banyak udara yang masuk ke si adonannya gitu, jadi nanti sarangnya bagus. Ini saya lakukan sekitar 5 menitan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih juga nggak apa-apa, sekitar 10 menitan. Ini karena saya capek, jadi saya 5 menitan saja sudah cukup. Nah, itu buihnya jadi banyak ya teman-teman kalau dikeplok-keplok kayak gitu. Ini udah, ini saya tutup lalu saya diamkan selama kurang lebih 2 jam ya. Nah, ini nanti saat pemanggangan saya pakai pasir kayak gini ya teman-teman, karena oven saya panasnya sudah tidak terlalu bagus, saya bantu pasir. Nah, kayak gini nanti posisinya ya teman-teman. Jadi loyangnya juga saya panaskan sebelum saya gunakan. Untuk loyangnya ini diolesin minyak goreng saja ya teman-teman, tidak perlu pakai margarin. Nanti supaya lebih gampang ngelepasinnya, teman-teman bisa taburin terigu juga, tapi saya nggak pakai terigu. Nah, ini setelah mendekati 2 jam kita mendiamkan si adonan, saya mulai panaskan ovennya ya teman-teman, itu bersamaan dengan pasir. Lalu loyang yang sudah diolesin minyak juga saya masukkan ke dalam. Ini saya manasinya di suhu 230 derajat. Nah, ini dia adonannya setelah kurang lebih 2 jam. Ini saya akan aduk perlahan saja ya teman-teman, yang penting tercampur rata, karena di bawah itu suka ngendap lagi kan ya tepung-tepungannya. Nah, ini saya aduk, saya mau ganti pakai spatula saja ya biar cepat. Nah, kayak gitu teman-teman, ini kita aduk, tapi sebisa mungkin buihnya tidak sampai habis ya teman-teman, karena buihnya itu cakep banget kalau masih di situ gitu di atas. Jadi di atasnya itu persis seperti bika yang dijual-jual itu teman-teman. Ini saya tuang ke loyang yang sudah dipanaskan tadi. Hati-hati ya teman-teman saat mengeluarkan loyangnya, karena itu memang panas, sudah dipanaskan di suhu 230 derajat. Ini saya masukkan ke oven pelan-pelan ya teman-teman, ini panas. Nah, teman-teman bisa panggang terlebih dahulu di 200 derajat, tapi ini kurang sih teman-teman karena oven saya kurang panas, jadi ini saya naikin lagi jadi 230. Ini saya setting di 50 menit. Untuk ininya, tutupnya ini bisa kita ganjel pakai apa aja ya teman-teman, yang penting tutupnya harus dibuka ya teman-teman biar dia bisa bersarang. Dan ini pakai api bawah saja ya teman-teman, tidak pakai api atas. Untuk pemanggangan pertama kita pakai api bawah saja. Nah, ini setelah 50 menit ya teman-teman, ini masuk ke pemanggangan kedua. Ini pasirnya saya keluarkan supaya dia cepat kering ya teman-teman. Lalu settingan apinya kita ganti menjadi api atas bawah. Kita masukkan lagi loyangnya yang berisi adonan. Ini saya pakai pertamanya suhu 200 derajat, tapi itu kayaknya kepanasan jadi cepat gosong. Jadi saya pakai suhu 150 derajat selama 20 menit ya teman-teman. Ini saya coba tes tusuk setelah agak kecoklatan. Nah, ini kita tunggunya sampai matang ya teman-teman. Jadi atasnya itu, ciri-ciri yang sudah matang itu atasnya itu sudah kecoklatan ya teman-teman.
Ini dia untuk pemanggangan kedua sudah selesai ya teman-teman. Ini dia hasilnya, atasnya udah kecoklatan. Ini kita biarkan sampai dingin atau hangat dulu ya teman-teman. Kalau bisa sih sampai dingin baru dikeluarkan kalau saya ya. Dan tepi-tepinya biasanya saya sisir terlebih dahulu. Nah ini dia sudah saya sisir. Ini saat pengeluarannya saya tidak shoot, tidak saya videoin ya teman-teman, saya lupa. Ini sudah dipotong-potong. Nah untuk cara pengeluarannya nanti ya teman-teman bisa bantu pakai tangan karena dia agak lengket ya teman-teman. Itu kenapa perlu sampai dingin dulu baru kita keluarin, karena di bawahnya itu cenderung lengket ya teman-teman. Jadi kita harus bantu pakai tangan untuk bisa ngeluarin si adonannya, tapi usahakan pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, seratnya bagus banget ya teman-teman.